Nah, saya waktu itu bercerita tentang industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum yang bisa dibuat berdasar pesanan, itu industri. Pak Jito ingin menuntut Pak Paripurna. Pak Paripurna tidak salah apa-apa, tapi ingin menuntut Pak Jito, tinggal pesan agar Pak Jito bisa punya alasan untuk menuntut Pak Paripurna, dibuatkan hukumnya. Saya dulu bercerita, teman saya di Semarang itu punya tanah gini, terus ada tanah tetangganya gini, terus ada pengacara nawarin, Pak, ini tanah Bapak kan besar nih perusahaan, kok ada tanah tuh mengganggu tuh cuma berapa, 2000 meter, 3000 meter, mau ndak Bapak punya tanah itu? Loh, nggak bisa, itu kan tanahnya orang. Asal Bapak mau, kami buatkan hukumnya. Apa? Buatkan hukumnya. Di mana caranya? Dibuatkan surat jual beli palsu, dibuatkan akte palsu, lalu ini digugat ke pengadilan, diusir. Ini yang punya nih, diusir, kalah. Hakimnya diatur, pengacaranya diatur, jaksanya kalau masuk ke pidana diatur, sudah. Itu namanya industri hukum. Dan itu banyak sekarang. Industri hukum. Anda tidak salah, bisa dicarikan pasal untuk salah. Anda salah, bisa dicarikan pasal untuk benar. Dibuatlah pasal-pasalnya. Saya sering bercerita gini, menarik tuh ceritanya Pak teman saya tuh, Jaya Suprana. Oh iya, dia punya tanah di sini, lalu tanah di seberang punyanya orang lain, didatangi oleh orang. Pak, kamu mau ndak tanah di situ di seberang, Pak Jaya Suprana? Loh, itu tanahnya orang. Ndak, kalau Bapak mau, gampang gitu. Kita bikin hukumnya. Sudah bisa diatur dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Bapak bisa punya tanah itu. Itu nilainya berapa? 50 miliar. Bapak cukup sediakan 5 miliar. Wow. Jadi milik Bapak. Disengketakan dulu gitu? Iya, dibuat sertifikat palsu, lalu orang disuruh saling bertengkar sama ini, lalu ini masuk, itu punya saya, dan itu industri hukum, dan itu sekarang banyak terjadi di bidang pertanian. Ketika hukum dijadikan alat untuk kekuasaan, menekan orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan. Itu faktanya yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana orang-orang yang kritis terus dibungkam dengan berbagai cara. Najwa Shihab, kita tahu. Habis dia dibully, terutama di TikTok ya. Pokoknya siapapun yang kritis, ini yang mengerikan buat kita semua. Apakah kita sedang memasuki pada situasi neo-orba, orde baru, yang lama, orde baru tapi yang lama? Maka saya setuju dengan Gucisan ya, periksa yang lain dong. Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Dito, termasuk Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Bobi Nasution, Blok Medan, dan segala macamnya. Itu kan sudah jelas. Jangan hukum kemudian diterapkan seperti upaya untuk belah bambu. Kata siapa tadi? Oke, yang menjadi persoalan kita hari ini adalah bahwa yang kita lawan, yang sedang kita hadapi adalah dinasti. Ya. Jadi, sahabat SJ, ketika melihat situasi seperti ini, tampak sekali bahwa ini adalah Jokowi periode ketiga. Bagaimana tidak? Yang dihantam adalah terus musuh-musuhnya yang dianggap musuh oleh Jokowi. Tom Lembong berani mengkritisi pemerintahan Jokowi, dihabisi. Kan lucu, semua menteri perdagangan di eranya Jokowi itu ada 5. Dan dari kelima ini semuanya impor gula. Dan yang paling kecil impor gula adalah Tom Lembong. Paling besar Zulkifli Hasan. Tom Lembong 5 juta ton, Zulkifli Hasan 18 juta ton. Gak ada dipanggil, gak ada diperiksa itu Sulhas. Kenapa? Karena dia ada di kekuasaan. Kan begitu. Bazar bermunculan. Ya gak apa-apa, biarin. Dia kan dibayar untuk itu. Gak apa-apa. Nah, yang lucu, sahabat SJ, ini datanya ya.
Kejaksaan Agung itu menuduh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menyelewengkan izin impor ke perusahaan swasta yang berinisial PPI. Jadi katanya harusnya ke BUMN, tidak boleh ke swasta yang bernama inisial swastanya itu adalah PPI. For your information, PPI merupakan perusahaan anggota holding BUMN pangan ID Food di bawah PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero sebagai induk holding dan pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham seri A. Jadi PT Raja Wali Nusantara Indonesia itu berbisnis dengan ID Food sebagai sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pangan. Jadi bukan swasta itu masih BUMN. Jadi celah untuk dapatkan kelemahan dari kesalahan dari Tom Lembong juga agak sulit ini dilakukan. Kenapa? Karena ya itu tadi belum jelas apa yang menjadi dasarnya gitu. Nih ya, kita lihat misalkan Kejaksaan Agung belum mengantongi bukti aliran dana yang masuk ke kantongnya Tom Lembong. Jadi kemana uang itu? Apalagi itu perusahaannya masih BUMN. Nah, jadi ini kesalahan yang masih cukup fatal yang dilakukan ya oleh Kejaksaan Agung. Ini laporan dari Tempo ini. Kejagung belum kantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula. Terus gimana ceritanya? Ya nanti dicari. Kan gitu. Kejaksaan Agung masih mencari tahu, menelusuri kemana dana-dananya. Nanti belum kok langsung ditahan. Ya itu tahan 20 hari untuk nanti masuk ke pengadilan. Ya ini kita disiapkan, tentu pasti Pak Tom Lembong tidak akan berdiam diri. Dia kan pasti akan melakukan, dia orang pintar kok. Kesaksiannya, testimoninya Anies bilang dia orang berintegritas. Nah, tapi masalahnya kita berada di rezim yang terbalik. Jadi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang pintar, hari ini kalah oleh orang-orang culas dan yang tak tahu malu. Karena jangan-jangan syarat untuk menjadi pejabat hari ini itu tadi, culas dan tak tahu malu. Inilah eranya Fufu Fafa. Bang SZ, jangan biarkan Tom Lembong sendirian. Insya Allah tidak ya. Kawan-kawan kita dalam 1-2 hari ini akan mengunjungi Pak Tom Lembong ya, untuk memberikan spirit moral. Insya Allah. Ini bukan persoalan biasa. Ini kalau dibilang kan mereka ini bukan politis. Artinya apa? Ini sangat politis. Kan gitu. Aduh, harusnya target berikutnya Bahlil. Ya tentu itu harapan kita semua diperiksa itu. Bahlil, tadi siapa lagi? Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Dito, Blok Medan. Tapi kan mana bisa kita harapkan ketika mereka masih berada dalam lingkaran kekuasaan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita desak ini secara masif di berbagai platform media sosial, sehingga ini menjadi gerakan rakyat. Saya yakin kekuasaan itu akan ikut kehendak rakyat, asal ditujukan betul-betul kuat kehendaknya gitu. Jadi kekuasaan melihat potensi yang sangat luar biasa pada sosok Anies Baswedan. Dan kalau dibiarkan Anies mendirikan partai politik, maka ini bahaya 2029. Kekuatan kan sekarang yang jadi menteri ini sedang langsung memoles diri, pencitraan untuk 2029. Kita lihat bagaimana Gibran Rakabuming Raka izin pamit duluan pulang dari Akmil Magelang saat pimpinannya masih ada di situ. Walaupun memang kita dengar katanya nggak kuat 4 hari ya, dia harus pakai apalah gitu ya. Tapi kan yang kita lihat secara real dalam pandangan media,
Mereka Gibran tuh kan langsung bagi-bagi susu. Apalagi kalau bukan pencitraan untuk 2029. Jadi pertarungan Pilpres 2029 itu sudah dimulai hari ini.